Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu an atammanil akmalani ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirina amma ba'du. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas tentang al-madkhalu ila ilmil fiqhi, pengenalan terhadap ilmu fikih. Sebelum kita memulai membaca kitab-kitab fikih, karangan-karangan dari para ulama, maka ada baiknya bagi para penuntut ilmu mubtadi, bagi para penuntut ilmu pemula untuk mengenal apa itu fikih. Maka di sini insyaallah kita akan membaca al-madkhalu ila ilmil fiqhi. Maka ini terhitung sebagai muqaddimah perkenalan terhadap disiplin ilmu fikih. Materi yang pertama yaitu adalah pembagian fikih. Al-fiqhu yang pertama yaitu pengertian dari fikih. Maka pengertiannya ini nanti akan dijelaskan secara lughatan dan pengertian secara istilahan ataupun syar'an. Kemudian yang kedua yaitu adalah hukmu ta'allumi, hukum belajar fikih. Maka hukumnya nanti terbagi menjadi dua juga. Kapan belajar fikih itu menjadi fardu ain dan kapan belajar fikih itu menjadi fardu kifayah. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah thariqatu ta'allumi, cara belajar fikih. Bagaimana cara seseorang mempelajari ilmu fikih. Maka yang berkaitan dengan fikih ini ada 3 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua hukum, yang ketiga yaitu adalah cara mempelajari fikih. Kita mulai dari poin pertama yaitu adalah ta'rifuhu, pengertian fikih. Di sini pengertiannya terbagi menjadi 2. Lughatan, secara bahasa, dan secara istilahan, secara istilah yang ditetapkan oleh para ulama. Kita mulai dari lughatan. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu, faham. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 91 ketika kaum Madian berkata kepada Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami katsiran mimma taqul, kebanyakan apa yang kamu katakan. Ma nafqahu ay ma nafhamu. Ini pengertian fikih secara bahasa. Adapun pengertian fikih secara istilah yaitu adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-far'iyyati. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum Islam al-far'iyyah, yang ilmu tersebut adalah sifatnya ilmu furu'. Yang ilmu tersebut adalah ranah ilmu furu', bukan ilmu usul berkaitan dengan akidah. Adapun yang furu' berkaitan dengan amaliyah, contohnya adalah fikih. Sebagaimana contohnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "idza kumtum ilas sholati", jika kalian ingin mendirikan salat, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai pada siku-sikunya. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kedua kaki kalian sampai pada mata kaki. Ini contoh ilmu fikih yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam surah yang lain. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tidak ada air maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ini adalah contoh pembahasan fikih berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya.
Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita harus mengetahui bahwasanya fikih merupakan produk intelektual peradaban Islam yang sangat berharga ketika menemukan sebuah permasalahan-permasalahan yang beragam, yang berbagai macam permasalahan, berbagai macam fenomenanya dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ibadah maupun muamalah, maka datanglah fikih yang akan memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dari qaul sahabah, asarnya para sahabat, ijma, kemudian yang lainnya. Disebutkan juga di dalam kitab Syarah Warakat punya Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan bahwasanya fikih yaitu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya yaitu adalah dengan cara ijtihad. Tariquha al-ijtihad. Dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad pendapat yang didasari dengan ilmu Al-Quran, hadis, dan masih banyak lagi sandaran-sandaran dalam ijtihad. Kemudian beliau menyebutkan contohnya seperti niat dalam wudhu, hukumnya adalah wajib. Kemudian sholat witir hukumnya adalah sunnah. Kemudian berniat dari malam hari ketika berpuasa wajib, maka hukumnya adalah wajib, merupakan syarat sah dari puasa Ramadan. Kemudian zakat hukumnya wajib pada harta. Apabila seseorang membunuh, maka ada denda yang harus dibayar. Ada kisos yang harus diselesaikan. Serta contoh-contoh permasalahan yang lainnya. Barakallahu fikum.